hidup Punan itu di dalam hutan. Nah, hidup Punan itu di dalam hutan. Bukan hidupnya di kota, di pinggir sungai besar. Nah, peranan Punan itu adalah di kawasan hutan itu banyak macam. Makanannya itu dari hutan. Maka itulah kami orang Punan itu menjaga hutan itu. Nah, karena kami memikirkan itu adalah makanan kami adalah berasal dari hutan. Nah, begitu juga kami mendapatkan penghasilan kami adalah dari hutan. Kalau tanah ulan itu tadi saya katakan tadi itu tanah legaman namanya itu, legaman. Nah, tanah ulan itu tidak bisa diganggu tuh. Tanah itu tidak bisa diganggu, tidak bisa ditebang. Kayunya tidak bisa orang yang masuk pergi berburu di situ. Nah, itu adalah dilarang. Itu juga pun tidak kita tidak bisa kita garap juga buat ladang, buat kebun. Nah, maka itu kita buat tanah ulan itu supaya jauh dari dari perladangan, dari perkebunan. Kalau kita lihat dari sejarah hidup orang Punan, mereka itu hidupnya sebagai masyarakat pramuka. Jadi kalau mau menghabiskan orang Punan, hancurkan hutannya. Dan kalau hutannya hancur berarti kita melakukan proses genosida, penghancuran satu suku. Dan itu akan habis karena dia bergantung sangat pada hasil-hasil hutan. Jadi proses genosida itu yang kami lihat akan terjadi pada Punan kalau hutannya dicaplok untuk tanaman perkebunan kelapa sawit. Karena tanaman itu dimulai dengan land clearing. Artinya semua apa yang ada di hutan itu dihabiskan lalu diganti dengan tanaman monokultur, kelapa sawit. Khusus Punan itu memang mereka punya konsep hidup dengan lingkungan. Bukan bicara ketergantungan, tetapi mereka memang konsep hidup mereka berkontribusi dengan hutan. Mereka jaga hutannya, mereka juga hidup di hutannya. Jadi oleh sebab itu saya kira ya jangan kita menyamaratakan orang kota itu orang maju, orang pedalaman, orang Punan, orang tertinggal, tidak. Kalau menurut secara pandangnya saja. Ya, jadi sepengetahuan saya dengan orang Punan, tinggal bagaimana kita membangun kualitas hidup mereka. Tujuan kami membuat satu rumah di sini adalah supaya nanti kami bisa duduk untuk menjaga ini kawasan-kawasan yang kami sudah klaim untuk untuk ke depan. Nah, nanti kami buat pelang di sini. Ada dia punya pelang kami buat. Nah, langsung nanti kami buat satu petunjuk atau satu peraturan di situ. Nah, bahwa orang-orang yang dari luar itu tidak bisa masuk lagi. Nah, kalau apabila mereka masuk menyerobotkan ini, itu mereka itu akan ada sanksinya juga. Nah, nanti kita buat satu khusus untuk menjaga di sini. Kalau sudah kalau sudah jadi ini pondok ini nanti semua siapapun yang dari luar dari sana itu mereka itu seperti kalian juga yang datang dari sana itu bukan dari kampung lagi langsung ke sini. Dan sesudah mereka bangun, lalu mereka berusaha untuk membuat peraturan desa. Sehingga kalau ada turunan perdes untuk membuat aturan tata kelola wilayah adat, rasanya mereka bisa menjadi aman, mengelola kawasan mereka sendiri. Kalau mereka memang betul-betul konsisten dengan komitmen itu, tetapkan dulu desanya. Ya, baru kita menegaskan dengan ini. Dan bukan saya loh ya. Saya yang meneruskan oleh menteri. Nah kalau sudah jelas, tegas, ya baru saya buat. Supaya anak-anak cucu kami bisa melestarinya ke depan. Nah itulah karena hutan itu adalah rumah kami.
Nah, karena hutan itu adalah ibu kami. Nah, itulah harapan kami dan harapan saya kepada generasi-generasi yang ke depan. Itu harapan saya juga kepada mereka supaya mereka itu bisa memeliharanya dengan baik.